Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amira Salwa Bahira dengan nomor NIM 2106031100066 dari kelas Kimia C. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai order reaksi 0, order reaksi 1, dan order reaksi 2 dalam menentukan grafik pada data hasil ekstraksi menggunakan metode ultrasonik dan metode microwave. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai order reaksi 0 pada ekstraksi menggunakan metode ultrasonik. Bisa kita lihat di sini terdapat tabel, yaitu waktu ya, menit dari proses metode ekstraksi ini, dan ini merupakan rata-rata rasio swelling dalam bentuk persen hasil dari A mula-mula dikurangi A, di mana A ini adalah konsentrasi dan ini adalah dan swelling yaitu pembengkakan pada volume. Jadi ini adalah dari rata-rata konsentrasi dari pembengkakan volume menggunakan metode ultrasonik. Pada 30 menit menghasilkan 108,86%. Pada 37 menit menghasilkan 110,24. Pada menit 45 menit menghasilkan 110,91%, dan pada 52 menit menghasilkan 115,39%, dan pada 60 menit menghasilkan 125,21%. Nah, persamaan order 0 ini adalah persamaan laju reaksi yang menggambarkan reaksi kimia di mana laju reaksi tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Ini berarti perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi kecepatan reaksi. Dalam persamaan order 0, laju reaksi tetap konstan sepanjang waktu. Jadi di sini antara konsentrasi dengan laju reaksi itu berbanding lurus. Jadi tetap konstan. Apabila laju reaksi naik, maka konsentrasi juga ikut naik. Jadi berbanding lurus ya. Jika dalam bentuk persamaan, yaitu R besar sama dengan K, di mana R besar adalah laju reaksi dan K adalah konstanta laju reaksi. Dalam reaksi order 0, nilai K adalah konstanta yang spesifik untuk reaksi tertentu dan tidak akan berubah sepanjang waktu. Ini berarti laju reaksi selalu sama, ya, berbanding lurus. Nah, bisa kita lihat di sini persamaan order 0 yaitu A sama dengan A mula-mula dikurangi K kali T, di mana A adalah konsentrasi reaktan pada waktu tertentu dan A0 adalah konsentrasi mula-mula atau awal reaktan pada saat reaksi dimulai. Dan K adalah konstanta laju reaksi, dan T adalah waktu. Nah, langsung saja kita membuat grafik order 0-nya. Karena ini tidak terlibat apapun, karena ini reaksi 0, maka kita langsung saja blok tabel di sebelah kiri ini. Lalu kita klik insert, dan kita pilih chart yang ini. Kita klik, maka akan membentuk grafik seperti ini dengan grafik naik ya. Jika kita lihat di sini ada nilai Y dan R. Caranya yaitu klik grafik berwarna biru ini, garis yang naik, lalu kita klik kanan dan klik add trend line. Dan kita klik display equation on chart dan display R squared value on chart, yaitu untuk menentukan nilai R dan Y ini, di mana R adalah ukuran seberapa kuat hubungan antara dua variabel dalam data. Nilai ini berkisar antara -1 atau korelasi negatif sempurna hingga +1 yaitu korelasi positif sempurna. Nilai R ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara variabel-variabel dalam analisis data, yaitu untuk menentukan korelasi atau hubungan kuat, seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Dan ini adalah sumbu di mana nilai-nilai dari variabel tergantung pada variabel dependennya, biasanya di plot. Kita bisa lihat ya di sini yaitu Y sama dengan MX, di mana M adalah gradiennya, hasil dari penentuan pada persamaan ini. Maka ini adalah M-nya ya, Y sama dengan gradiennya, yaitu Y sama dengan, kita pindah ya, agar bisa dibaca. Y sama dengan 0,5067X plus 91,421, dan kita dapatkan nilai R-nya yaitu sebesar 0,8135.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan order reaksi 1 pada ekstraksi menggunakan metode ultrasonik. Sama seperti pada order reaksi 0, kita copy paste tabel seperti yang order reaksi sebelumnya, karena sama datanya, yaitu menit, dalam bentuk menit, dan rata-ratanya. Nah, ini adalah persamaannya. Persamaan reaksi order 1 ini adalah bentuk lain dari persamaan reaksi yang saya akan jelaskan, yaitu menggunakan fungsi logaritma natural, yaitu ln, untuk menghubungkan konsentrasi awal, yaitu A0, dengan konsentrasi pada waktu tertentu, yaitu A dalam reaksi order 1. Di sini tertulis bahwa ln A sama dengan ln A0 dikurangi K kali T, di mana jika kita pindah ruaskan, maka menjadi ln A min ln A0 sama dengan min K kali T. Kita juga dapat tuliskan seperti ini, yaitu ln A dalam kurung dulu, A per A mula-mula tutup kurung sama dengan min K kali T. Sama seperti tadi, Y sama dengan mx, di mana M adalah gradien. Dan kita tidak lupa bahwa A0 adalah konsentrasi mula-mula. Persamaan ini membantu untuk menggambarkan bagaimana konsentrasi reaktan berubah seiring waktu dalam reaksi order 1 dalam bentuk logaritma natural atau ln. Ketika kita memiliki data eksperimental tentang perubahan konsentrasi reaktan seiring waktu, maka kita dapat menggunakan persamaan ini untuk menghitung nilai konstanta laju reaksi atau K dengan melakukan regresi linear terhadap data yang diberikan. Konstanta laju reaksi K ini adalah angka yang menentukan seberapa cepat reaksi tersebut berlangsung. Jika semakin besar nilai K, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Dan semakin cepat konsentrasi reaktan A, maka akan berkurang reaktan A-nya. Jadi, hubungan antara nilai konstanta dengan laju reaksi ini berbanding lurus. Karena jika semakin besar nilai K, maka laju reaksi juga akan ikut naik. Baik, langsung saja kita menggunakan rumus Excel. Pertama yaitu kita tentukan nilai A atau konsentrasi dikurangi dengan konsentrasi mula-mula. Ini kenapa 0? Karena kita mengurangi A waktu tertentu dikurangi dengan A mula-mula. Nah, sedangkan di sini mula-mulanya belum ditentukan, jadi kita tulis saja 0. Selanjutnya, kita ketik dengan C10 min C9, lalu kita enter. Yaitu kita mengurangi A pada baris C ke-10 dikurangi dengan C atasnya. Jadi ini adalah nilai A-nya, lalu kita kurangi atasnya, yaitu A mula-mula. Maka hasilnya 1,3800. Lalu agar kita menghasilkan hasil pada tabel ini di bawah-bawahnya, kita bisa klik pojok kanan bawah dan kita tarik ke bawah. Maka akan keluar hasil seperti ini. Selanjutnya, ln A. Ln A ini caranya yaitu kita lenkan pada C nomor 9, baris ke-9 ya. Ln, kita tulis sama dengan ln, aduh salah, maaf. Ln, buka kurung, kita klik saja C nomor 9, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, maka akan menghasilkan data seperti ini. Selanjutnya yaitu ln A mula-mula. Nah, di sini kan ln A mula-mula yang paling atas ya, yaitu 108,86. Jadi kita hanya lenkan C ini saja, jadi semuanya sama ya. Karena mula-mula itu hanya 108,86. Maka hasilnya yaitu 4,69,01.
Selanjutnya len A min len A mula-mula. Ini kenapa 0? Karena len A ini dikurangi dengan len A 0 sama dengan 0 pastinya. Selanjutnya yaitu sama caranya, yaitu len F10 ini dikurangi dengan G10. Baik, langsung saya contohkan ya. Ini len sebentar. Sama dengan len buka kurung centang F10 nomor 10 dikurangi dengan ini. Eh, salah. Salah buka kurung G nomor 10 tutup kurung enter. Maka akan menghasilkan data seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya yaitu len A per len A 0. Ini sama seperti tadi, cuma caranya yaitu tinggal kita bagi ya. Len A ini dibagi dengan len A mula-mula. Langsung saja kita tulis len buka kurung F no, baris nomor 10 tutup kurung per buka kurung G baris ke-10 tutup kurung enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah ya. Selanjutnya kita akan menentukan grafiknya ya. Kita di sini hanya membutuhkan hubungan antara waktu dengan hasil dari persamaan ini tadi, yaitu len A min len A mula-mula. Nah, ini ya sesuai dengan data yang ada di sini, yaitu hasil dari len len rata-rata len rata-rata yang ini, itu len C9. Selanjutnya kita blok tabel ini, pencet insert, lalu chart bagian bawah ini, terus kita pilih scatter yang ini, klik. Maka akan membentuk grafik order reaksi 1 yang grafiknya naik. Untuk mengeluarkan nilai Y dan N-nya, kita cukup klik kanan pada line grafik biru warna biru ini, kita klik kanan dan klik add trend line. Lalu kita klik display equation dan display as squared value on chart. Maka akan mengeluarkan nilai R dan Y, di mana R ini adalah nilai korelasi ya, seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Dan ini adalah nilai gradiennya, yaitu Y sama dengan 0,0044X plus 4,5408. Selanjutnya, order reaksi 2 pada ekstraksi menggunakan metode ultrasonik. Sama seperti tadi ya, ini adalah datanya. Kemudian inilah persamaan order reaksi 2, yaitu bentuk persamaan yang menggambarkan reaksi kimia order 2 kedua ya. Persamaan ini menghubungkan antara inverse dari konsentrasi pada waktu tertentu dengan inverse dari konsentrasi awal. Ini ya, konsentrasi tertentu itu yaitu 1 per A sama dengan 1 per A mula-mula plus K kali T. Di mana jika kita pindah ruaskan, maka 1 per A jadi min 1 per A mula-mula sama dengan K kali T. Di mana Y sama dengan MX, M-nya itu gradien dari hasil persamaan ini. Jika kita masukkan ke dalam Excel. Dan tak lupa A0-nya adalah konsentrasi mula-mula. Baik, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus Excel-nya ya. Kita tuliskan ini, tabel ini, menit dalam bentuk menit, dan ini adalah rata-ratanya. Dan ini adalah cara untuk menentukan 1 per konsentrasi pada waktu tertentu, yaitu 1 per A. Yang pertama, kita ketik sama dengan 1 per C pada baris ke-18. Mohon maaf, salah. Ini buka kurung dan ini tutup kurung. Enter. Bentar. Oh, ini 1 per ya. Maaf. 1 per C18. Lalu kita enter.
Nah, ini adalah hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah ya pada ujungnya. Nah, selanjutnya yaitu 1/A mula-mula. Sama ya caranya. Kita ketik saja sama dengan 1/$ ya. Kenapa dolar? Karena ini dari atas hingga ke bawah itu sama ya. Karena ini A mula-mula, jadi kita samakan semuanya. C18. Nah, jadi sama semua. Selanjutnya yaitu, ini adalah rumus yang terakhir yaitu 1/A min 1/A mula-mula. Karena di sini kita membutuhkan ini, cara yang kedua ini ya, yaitu 1/A min 1/A mula-mula. Nah, ini. Caranya hanya mengurangi tabel D pada baris 18 dikurangi dengan E baris ke-18. Langsung saja kita tulis D18 dikurangi E nomor 18. Enter. Hasilnya 0 karena ini dikurangi dengan E sama dengan 0 ya. Terus kita tarik ke bawah. Ini kenapa 0? Sebentar ya. Kita tambah saja. Ini seharusnya 0, salah. Nah, jika 0 seperti itu tadi, kita bisa menambahkan 4 angka di belakang koma ya, agar kita bisa melihat hasilnya. Nah, ini. Ini adalah hasil terakhirnya ya. Ini kita bisa menghapuskan saja karena nolnya sangat banyak. Jadi cukup satu saja yang ini. Dan yang di bawah ini bisa 4 angka belakang koma. Karena jika nol seperti tadi itu tidak akan terlihat hasilnya berapa saja. Nah, selanjutnya kita menentukan grafiknya yaitu dengan menentukan hubungan antara waktu dengan hasil persamaan order reaksi kedua. Tadi ya kita masukkan ini, kita bisa kopas ya di sini. Lalu kita blok semuanya, kita klik insert, chart, dan pilih, salah bukan insert, mohon maaf, tapi yang ini, terus kita pilih yang scatter bagian ini. Jika kita klik, maka akan menghasilkan grafik yang menurun. Nah, lalu kita klik ini ya, trend line, sama seperti tadi, yaitu klik kanan pada garis biru yang menurun ini. Kita klik add trend line, lalu kita klik ini, display, kedua ini. Sama ya. Nah, maka akan menghasilkan nilai Y dan R ini, yaitu nilai korelasinya sebesar 0,8356 dan Y-nya yaitu min 4E min 0,5X plus 0,0013. Nah, ini tadi order reaksi 0, 1, dan 2 pada ekstraksi menggunakan metode ultrasonik. Selanjutnya yaitu order reaksi 0 pada metode microwave ya, sama seperti tadi ya. Ini sama seperti tadi sebelumnya, yaitu kita blok semuanya, lalu kita pencet insert, terus ini kita klik scatter, maka akan menghasilkan grafik order 0. Di sini menghasilkan Y sama dengan 0,913X plus 130,71 dan nilai korelasinya yaitu 0,9094. Yang artinya ini cukup besar dengan metode ultrasonik ya. Tadi masih kayak 0,8, di sini 0,9-an lah. Ini sama ya caranya, karena di sini tuh tidak ada hubungan antara apapun ya, karena order reaksi 0 itu nilai konstantanya itu spesifik, sehingga tidak akan berubah sepanjang waktu. Jadi nilai konstanta berbanding lurus dengan laju reaksinya. Maka akan membentuk grafik naik seperti ini. Asalnya pada order reaksi 1 pada metode microwave.
Ini juga sama seperti yang sebelumnya. Kita tinggal masukkan saja rumusnya ya. Sini. Lalu ini kita kurang pada C baris kedua ini kita kurang dengan C pada baris di atasnya, yaitu sama dengan C10 min C9. Dan kita tarik ke bawah ya. Dan ini ln A sama C nomor 9 kurung enter. Lalu kita blok dan tarik ke bawah. Ini juga ln C sama ya, mula-mula itu di sini yang paling atas nih, C baris ke-9. Kita samakan sampai ke bawah ini. Lalu ln A ini dikurangi dengan ln A dikurangi dengan ln A0. Sama seperti tadi. Ln buka kurung. Ln A pada F baris ke-9 tutup kurung. Dikurangi buka kurung. G baris ke-9 juga. Kurung lalu enter. Nah, ini dia hasilnya. Lalu kita tarik ke bawah. Dan ini juga sama, tapi ini dibagi ya. Ln A ini dibagi dengan ln A0. Jadi kita tinggal hapus ketik ln, buka kurung, ln A, konsentrasi pada waktu tertentu dibagi dengan konsentrasi mula-mula. Tutup kurung dan enter. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Nah, di sini untuk menentukan grafik pada metode microwave, kita hanya menentukan hubungan antara waktu dengan hasil persamaannya. Sama seperti pada metode ultrasonik, di sini kita membutuhkan eh, hasil dari persamaan yang tadi ini. Ln A min ln A mula-mula dikurangi ln A dikurangi ln A mula-mula sama dengan negatif K kali T. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk membuat grafik sama seperti tadi di blok, kita pencet insert, lalu chart, dan ini. Jika sudah, maka akan membentuk grafik naik. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa klik kanan, lalu trend line, terus kita klik ini, display equation dan display R, maka akan menghasilkan nilai Y dan R, di mana nilai korelasinya itu sebesar 0,9064. Nah, ini kenapa grafiknya ini grafik pada order reaksi 1 ini mengapa naik? Karena pada order reaksi 1 konstanta laju reaksi atau K adalah angka yang menentukan seberapa cepat reaksi tersebut berlangsung. Nah, semakin besar nilai K, maka semakin cepat juga reaksi berlangsung. Jadi semakin tinggi nilai K-nya, ini juga akan naik ya, karena ini berbanding lurus. Selanjutnya, order reaksi 2 pada ekstraksi menggunakan metode microwave. Ini juga sama ya, datanya yang microwave. Ini waktu dan ini rata-ratanya. Kita samakan ya, masukkan rumus seperti ini. 1/A. Jadi, langsung saja ya, kita ketik di sini sama dengan 1 per buka kurung C baris ke-18. Tutup kurung, enter. Nah, tarik ke bawah. Ini juga disamakan ya. Kita ketik 1/C$18. Kenapa dolar? Karena ini kan A mula-mula ya. Nah, A mula-mula ini kan dari
dari konsentrasi awal. Nah, di sini yaitu 131,75. Jadi hasil dari 1/131,75. Lalu kita tarik ya ke bawah, maka hasilnya 0,076 semua dari atas sampai bawah. Selanjutnya ini cara yang terakhir ya untuk menentukan persamaan order reaksi 2 yaitu 1 per konsentrasi pada waktu tertentu dikurangi dengan 1 per konsentrasi mula-mula. Sama ya, tinggal dikurangi saja. D18 dikurangi E pada baris ke-18. Nah, ini kita klik ke bawah ya nanti, seret. Kita ubah saja. Seperti tadi ya, ditambahkan 4 angka belakang koma agar hasilnya bisa terlihat. Nah, ini ya hasilnya. Selanjutnya untuk menentukan grafik ini, tinggal saja kita buat tabel ya, hubungan antara dua, yaitu waktu dengan persamaan order reaksi kedua. Nah, ini dengan hasil dari yang sebelumnya. Kita copy paste di sini. Maka untuk langkah selanjutnya kita blok semuanya. Insert, chart, scatter yang ini, terus kita pencet, maka akan membentuk grafik turun. Meskipun pada grafik order reaksi 2 ini terlihat menurun, namun di sini terdapat nilai korelasi yang sangat besar. Untuk menentukan nilai R dan Y ini, kita bisa klik kanan ya pada line warna biru, add trend line, lalu kita klik display equation dan display R square. Nah, jika sudah, maka akan menghasilkan nilai korelasinya sebesar 0,9033 dan Y-nya yaitu min 5E min 05X plus 5E min 05. Nah, jika kita satukan hasil dari keseluruhan grafik antara ultrasonik dengan microwave, maka terlihat seperti ini ya, bermacam-macam. Jika kita bandingkan grafik order 0 pada ultrasonik dengan microwave lebih besar pada microwave. Ini juga lebih besar microwave ya dari ultrasonik pada grafik order reaksi 1 ini. Dan grafik order reaksi 2 pun juga lebih besar milik microwave. Jadi microwave ini metode yang paling membutuhkan mungkin reaksi lebih besar daripada laju order reaksi pada ultrasonik. Nah, jika kita lihat menurut satu ya, jika dalam satu pandang ultrasonik sendiri dan microwave sendiri, jika pada ultrasonik ini grafik order yang menunjukkan laju reaksi yang paling besar yaitu pada grafik nomor order reaksi kedua. Nah, sedangkan pada microwave grafik order yang menunjukkan reaksi yang paling besar yaitu pada grafik order 0. Nah, jadi jika ultrasonik ya disimpulkan ya, jika kita simpulkan grafik order yang paling besar pada ultrasonik yaitu pada metode ultrasonik yaitu grafik order 2 dan pada microwave yang paling besar yaitu grafik order 0. Nah, mengapa demikian ya? Karena dalam reaksi karena ya jadi gini. Kan tadi yang metode ultrasonik ini yang paling besar yaitu grafik order 2 dan sedangkan pada microwave yaitu grafik order 0. Jadi berkebalikan. Dalam order reaksi 2, laju reaksi ini bergantung pada kuadrat konsentrasi reaktan. Artinya jika konsentrasi reaktan berkurang setengah, laju reaksi akan berkurang 4 kali lipat. Lalu gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik yang merambat melalui materi. Perubahan konsentrasi reaktan akan mempengaruhi sifat fisik materi seperti kecepatan gelombang ultrasonik dengan kuadratnya. Oleh karena itu, metode ultrasonik akan memberikan hasil yang lebih besar pada reaksi order 2 karena sensitivitasnya terhadap perubahan lebih besar. Nih, kan? Pada reaksi 2 ini lebih besar.
0,8356 dibandingkan dengan orde sebelum-sebelumnya. Jadi ternyata perubahan konsentrasi ini akan mempengaruhi grafik ordenya. Karena pada grafik orde 2 ini bergantung pada kuadrat konsentrasi reaktan, sehingga semakin besar ordenya, maka semakin besar juga nilai reaksinya, yaitu 0,8356. Nah, sedangkan pada microwave, grafik orde yang paling besar yaitu pada orde 0. Nah, dalam reaksi orde 0, laju reaksi ini kan tidak bergantung pada konsentrasi reaktan. Nah, ini berarti perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi. Jika menurut pengertian ya, gelombang microwave itu adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki potensi untuk memanaskan materi dengan efek termal. Namun, dalam reaksi orde 0, perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi atau sifat termal materi. Oleh karena itu, metode microwave memberikan respon yang lebih besar pada reaksi orde 0 karena perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi atau sifat termal materi. Sehingga microwave dapat digunakan untuk mengukur perubahan suhu atau sifat termal tanpa berpengaruh pada laju reaksi. Jadi, metode ultrasonik lebih cocok untuk mengukur reaksi pada orde kedua karena sensitivitasnya terhadap perubahan konsentrasi. Sedangkan pada metode microwave lebih cocok untuk mengukur pada reaksi orde 0 karena fokusnya pada perubahan termal tanpa mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi di ultrasonik ini lebih mementingkan pada sensitivitasnya terhadap perubahan konsentrasi. Jadi yang cocok yang terlihat lebih besar itu yaitu pada orde reaksi kedua. Sedangkan pada microwave itu mementingkan pada perubahan termal. Nah, sedangkan kan pada nol itu tidak eh, pada nol itu kan tidak bergantung pada konsentrasi. Jadi, konsentrasi itu tidak akan mempengaruhi laju reaksinya. Namun namun mempengaruhi eh salah. Pada reaksi nol ini, perubahan konsentrasi tidak mempengaruhi laju reaksi atau sifat termal materi. Jadi, metode microwave memberikan hasil lebih besar pada reaksi orde 0. Karena konsentrasi kan tidak dipentingkan pada orde reaksi 0, sehingga microwave ini dapat digunakan untuk mengukur perubahan suhu tanpa berpengaruh laju reaksi. Karena kan tadi orde 0 ini tanpa laju reaksi. Makanya pada grafik orde 0 ini menghasilkan nilai reaksi yang paling besar di antara orde lainnya. Baik, cukup sekian penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.